siapa? Maria. Oh, Maria. Ibunya di sini udah berapa lama nih Bu menjalani bisnisnya? Udah dari 1990 ya. 1990. Saya lanjutin usaha orang tua. Generasi kedua ya Bu ya? Iya. Ini nama tokonya apa ya Bu? Toko wisata. Oh, toko wisata. Jadi di sini toko wisata menjual dari aksesoris maupun Kerajinan. kerajinan tangan. Terus juga ini saya lihat ada Batik-batik. Oh, batik-batik juga ya. Lampit, rotan, macam manik-manik. Jadi saya mau nanya nih Bu, tantangan Ibu dalam berbisnis itu apa aja? Selama ini, karena kan kita sedang terdampak COVID-19 seperti itu Bu. Sama pandemi ini ya, agak menurun sih ya, karena kadang dulu kan ada jam waktu buka tutupnya itu ada terjadwal oleh pemerintah dulu. Jadi pendapatan agak menurun juga. Pendapatan pasti ngaruh sekali Bu ya. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan kedua juga, hambatan dalam pengembangan bisnis daerah, termasuk bisnis Ibu ini, bagaimana gitu hambatannya? Hambatannya sekarang ini karena ada online ya. Online. Jadi kami juga mengikutin, kalau dulu kan cuma offline-nya aja, sekarang online-nya juga. Jadi kayak lebih memperkenalkan lah di sosial media. Ikut serta maksudnya aktif ya di sosial medianya. Jadi ada akun khusus untuk menjual ini seperti itu ya, meningkatkan promosi. Berarti tipsnya ke depannya Ibu dalam berbisnis apa nih? Ya, lebih memperkenalkan, meningkatkan promosi lagi Bu ya di sosial media. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu dulu yang kami tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah Ibu berikan. Mohon maaf merepotkan Mas, kami ingin wawancara. Untuk nama Mas sendiri siapa Mas? Fitriadi. Untuk berjualan di sini dari kapan? Puluhan tahun. Memang dari awal di sini atau apa sebelumnya pernah punya toko lain? Awalnya di sini emang dari awal, cuman dulu kita pernah buka di bandara cabangnya. Jadi sekarang dulu kan di bandara perhubungan nih, yang di bandara lama, pindah ke baru kita udah nggak nyewa lagi. Soalnya terkendala sewa lebih mahal daripada yang lama. Sekarang saya mau bertanya ya Mas, tantangan dalam pengembangan bisnis daerah yang bernuansa lokal ini, apakah ada tantangannya? Ada sih ya. Iya. Soalnya kan jualan ini tergantung tamu luar. Kalau tamu kita lokal sini jarang. Jadi misalkan tamu luar jarang kesini lah, itu kan daerah sini jadi agak sepi penjualan. Jadi kan beberapa tahun belakangan ini kita mengalami pandemi, berarti terdapat hambatan seperti menurunnya wisatawan yang datang ke sini juga. Wisatawan omset sempat libur juga kemarin, sampai berapa bulan kan. Berarti itu ya hambatan terbesar. Penerbangan kan libur kemarin kan sempat, jadi tamu nggak ada kesini. Otomatis di sini nggak ada tamunya. Tips terhadap pengembangan bisnis daerah yang bernuansa kelokalan ini bagaimana menurut aku? Pengembangannya, Iya. kalau kita sih biasanya kan pintar-pintar cari pelanggan, terus aktif di media sosial, Instagram segala macam. Intinya meningkatkan promosi. Lebih memperluas karena sekarang juga zamannya media sosial. Iya, benar. Jadi itu sih kita meningkatkannya. Terus dari dinas terkait juga kalau bisa kan sering-sering aja bikin event di Palangka, jadi kan yang mengundang tamu dari luar. Jadi lebih banyak tamu dari luar, lebih banyak juga pengunjung di sini biasanya. Mungkin cukup sekian itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Permisi Mina lah. Yo, kita hendak mau wawancara Mina terkait pengembangan bisnis lokal tuh. Nah, aran Mina tuh Titi. Lu Jadi nak bara 2004 sampai ayah tuh. Jadi tantangan Mina dalam mengembangkan bisnis gitu teh narai nak kesulitan apa teh? Pokoknya amon lewat kereta teh dia tahu Mina. Cuma amon teh milih obat tuna men cocok. Teh lo mesan ulin dengan teh. hambatan Mina dalam pengembangan bisnis tuh narai.
enkur tege lah dukungan dari pemerintah misalnya. memang lah TG ya awi kan termasuk anak mah UKM. Oh, UMKM. Ya, Jadi TGI lah. TG gitu. En akan promosi melalui media sosial tege lah. Jatun. Oh, berarti itu salah satu lah. Yo, jatun. Hari pertama. Yo. Lembah teh tips apa nak nampi nak dalam pengembangan bisnis ini nak tuh. Ya tips misalnya akan uluh luar tuh narai tips mina akan uluh teh supaya bisnis mina tuh je saya nggak tahu berhasil Tahu berhasil, gitu. tahu maju, Yo. berkembang gitu nak. Lah en mina tuh TG misalnya diskon kare barang TG tahu diskon yo TG. Promo gitu Ya, nak. Yo, TG promo misalnya. Sanda ya teh menuluh milih are ikut teh tahu peningal anu teh ningal bonus teh. Yo. iya. Diskon tahu ya. Teh. Berarti amun bulan tete kare ulu haluli hinda gue Yo itu tahu mina lah. hindai. Apa mau lu pilih are mas kan milih lu kan 200 kan ningal ke bonus teh. Teh. Oh iya. Mungkin JTI Jita Yo, Oke kami nak lah. Terima kasih atas waktu. Maaf Mandero. Selamat siang Mina. Perkenalkan nama saya Lele Pratia, nama Mina. Kalau saya disebut Mama Rahma. Baik, di sini kami sedikit memberikan pertanyaan gitu seputar tentang bisnis lokal. Mungkin kira-kira boleh tahu sudah berapa lama berjualan di sini? Kalau berjualan di sini lumayan lama. Kalau memulai bisnis ini mulai tante masih belum nikah. Oh, belum nikah. Iya, Sampai tapi kalau yang membangun sendiri baru aja. Oh iya, mungkin apa kira-kira tantangan dalam berbisnis ini apa saja gitu tuh? Tantangannya biasa cara kita menyampaikan ke orang lebih sulit rasanya. Ada yang cepat nangkap, ada yang enggak, ada yang lebih paham dengan cara-caranya yang kita secara menjelaskannya, manfaatnya, kegunaannya, ya kan. Kalau hambatannya Kalau hambatannya, atau kurang dukungan dari pemerintah gitu? iya, memang benar. Kalau hambatannya kan memang dukungan dari pemerintah itu kurang. Iya. Cuman sekarang mulai ada sih untuk UMKM itu mulai ada peningkatan. Cuman hambatannya itu tidak terlalu diutamakan. Jadi untuk tips terhadap pengembangan bisnisnya bagaimana Bu? Mungkin dari seperti promosi di internet begitu, di media sosial. Kalau kita untuk cara jualnya memang kayak gitu lewat internet juga lewat bisa. internet. Tapi kalau tante nggak ada sih. Belum Nggak ya? lewat. Masih belum ya? ke arah ke situ soalnya masih belum memahami. Oh, baik. Ya masih belum memahami kayak di Shopee, Facebook, atau Di Instagram enggak. begitu Masih ya. belum. Tapi kalau langganan yang udah biasa, yang dari jauh itu sering nelpon WA, chat via WA. Mungkin itu saja ya Teh. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin minta waktunya sebentar ya Mbak ya untuk menanya tentang pengembangan bisnis di Kota Palangkaraya ini. Kan Mbaknya punya bisnis yang toko herbal seperti ini Mbak ya. Ini nama tokonya apa ya? Toko Saluang Belum Mama Misi. Dengan Mbak siapa namanya? Misi. Jadi di sini kami mau nanya nih tantangannya dalam berbisnis nih kayak gimana nih Mbak? Ya pasti sih tantangannya konsumen ya, karena kita kan konsumen itu apalagi kita tokonya sebelahan. Ya, Otomatis bersaing ya. bersaing. Kalau untuk hambatannya dalam berbisnis ini bagaimana Mbak? Kesediaan stok yang pasti sama modal ya yang pasti itu. Terus tipsnya nih Mbak kayak gimana buat tokonya lancar-lancar aja, kan sampai sekarang kan kita masih lihat masih bisa berjualan berarti Mbaknya nggak bangkrut seperti itu. Kalau yang pasti sih kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Itu yang Kayak utama teknologi banget kan ya. sekarang makin maju. Memang Iya, betul. mungkin mama saya nggak paham kayak sosial media, IG, Facebook atau apapun. Tapi yang pasti karena kita yang paham, jadi kita yang bantu di rumah. Dan promosi melalui sosial media yang karena ada ini, ya. Jujur memang banyak pelanggan yang dari luar kota sih sebenarnya daripada yang dalam kota. Dan iya. kebanyakan juga yang beli ke sini itu dia jual lagi keluar kota. Biasanya sih kayak gitu. Cukup kayaknya pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak ya. Selamat siang. Selamat siang Bu.
Selamat siang Bu. Jadi sebelumnya kami dari Universitas Palangkaraya jadi ingin mewawancarai Ibu terkait tantangan, hambatan dan tips dalam berbisnis batik ini Bu. Jadi nama Ibu kalau boleh tahu siapa? Fitriani. Sudah berapa lama Bu? Berapa ya 10 tahunan lah. 10 tahun tuh memang dari awal di sini atau sempat di tempat lain gitu, Tempat Bu? lain dulu baru ke sini. Malahnya kan baru buka pasar sini. Jadi kami ingin bertanya untuk tantangannya apa saja, Bu? Untuk menjalani bisnis ini. Iya. Tantangannya apa ya? Maksudnya tantangan apa? Maksudnya kita saling usaha sama tetangga atau Mungkin ya seperti sulitnya untuk mengelola uangnya atau bertemu dengan banyak karakter pelanggan. Ya itu salah satu lah. yang Beda-beda pelanggan ini kan ada yang enak, ada cerewet. Lagi Untuk hambatannya Bu, gimana dalam pengembangan bisnis ini? Hambatannya Kan kemarin sempat kan beberapa tahun belakangan ini kan sempat mengalami Penurunannya. mengalami penurunan omset lah. Ya. Ya. Yang biasanya lumayan ramai sekarang yang oleh COVID tadi hampir-hampir ada dalam 1 minggu itu malahan ada yang nggak keluar barang gitu nah. Kalau buat apa karyawan apa anak buah itu apa namanya? Karyawan tuh itu kebetulan libur bang orangnya 2 orang biasanya. Malah duit tabungan lah keluar gitu nah. Duit pribadi. Kalau selama COVID tadi kan ya ada sampai 2-3 hari yang nggak keluar nggak apa jorong tuh ya penglaris lah. Ya, berarti hambatannya di situ ya, Pak. Jadi untuk tipsnya gimana nih, Pak, Bu, dalam berbisnis ini batik ini? Oh, tipsnya kita harus bang apa harus bisa cari model sekarang modelnya apa, mengikuti zaman. ikuti model. motifnya apa yang kan apa? Oh. Kalau begitu terima kasih Bu, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Iya oke. Kalau boleh tahu siapa? Fitriani. Sudah berapa lama Bu? Berapa ya 10 tahunan lah. 10 tahun tuh memang dari awal di sini atau sempat di tempat lain gitu, Tempat Bu? lain dulu baru ke sini. Malahnya kan baru buka pasar sini. Jadi kami ingin bertanya untuk tantangannya apa saja, Bu? Untuk menjalani bisnis ini. Iya. Tantangannya apa ya? Maksudnya tantangan apa? Maksudnya kita saling usaha sama tetangga atau Mungkin ya seperti sulitnya untuk mengelola uangnya atau bertemu dengan banyak karakter pelanggan. Ya itu salah satu lah. yang Beda-beda pelanggan ini kan ada yang enak, ada cerewet. Untuk hambatannya, Bu, gimana dalam pengembangan bisnis ini? Yang biasanya lumayan ramai sekarang yang oleh COVID tadi hampir-hampir ada dalam 1 minggu itu malahan ada yang nggak keluar barang gitu nah. Kalau buat apa karyawan apa anak buah itu apa namanya? Karyawan tuh itu kebetulan libur bang orangnya 2 orang biasanya. Malah duit tabungan lah keluar gitu nah. Duit pribadi. Ya, berarti hambatannya di situ ya, Pak. Jadi untuk tipsnya gimana nih, Pak, Bu, dalam berbisnis ini batik ini? Oh, tipsnya kita harus bang apa harus bisa cari model sekarang modelnya apa, Mengikuti zaman. Ikuti model. motifnya apa yang kan apa? Kalau begitu terima kasih Bu, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan.